Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan forum group discussion guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan tenaga kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama kami. Yang pertama saya, Agustina Warda. Yang kedua, Amalia Munif Talib. Yang ketiga, Nanda Dwi Novalia. Yang keempat, Gigi Bella Viviana. Yang kelima, Rahma Setiawati. Yang keenam, Siti Isnatul Zulfia. Yang ketujuh, Aulia Najumdasari. Dan yang kedelapan, Farid Irawan. Kami akan membahas hasil observasi kami mengenai UKM Kedai Sukidayo dengan owner Evan Adi Pradana. Berusia 37 tahun, pendidikan terakhir SMA, dan pekerjaan sebagai wirausaha. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem analisis tenaga kerja pada Kedai Sukidayo. Pada bisnis di Kedai Sukidayo ini, mereka memiliki orderan untuk salah satu perusahaan untuk menyuplai makan siang pada karyawan di divisi pemasaran. Setiap bulannya mereka memiliki pesanan hampir 1.500 misurai. Pada bulan berikutnya mereka memiliki tambahan pesanan sebesar 2.000 misurai. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang berapa rata-rata kemampuan mereka untuk menghasilkan misurai, beban kerja pegawai, dan kebutuhan pegawai kedai pada UMKM Kedai Sukidayo ini. Dalam pembuatan mie, mereka membutuhkan beberapa proses, yaitu pertama penyiapan bahan-bahan setengah jadi, kedua pemasakan, ketiga pengetesan kualitas rasa, keempat pengemasan, dan kelima pengiriman. Saat ini Kedai Sukidayo memiliki 5 pegawai yang dimana setiap pegawainya mendapatkan satu bagian yang saya sebutkan tadi. Selama 1 bulan kan mereka memiliki pesanan hampir 1.500 misurai. Jadi jumlah misurai perharinya yaitu jumlah orderan misurai dibagi hari kerja efektif yaitu 1.500 dibagi 26 hari kerja yang menghasilkan 56 misurai perharinya. Satu misurai di berapa menit, yaitu jumlah misurai per hari dibagi waktu kerja efektif per menitnya yaitu 58 per 300 selama 6 hari yang menghasilkan 0,19 misurai per hari, yang artinya 1 per 0,19 yang nantinya menghasilkan 5 menit per misurai. Bagaimana dengan sistem jabatan usaha yang diterapkan pada bisnis? Bisnis ini kita jalani bersama keluarga. Jadi kita belum ada lowongan pekerjaan karena setiap anggota keluarga ini mempunyai peran di dalam bisnis tersebut. Seperti Farhan yang memanage seperti media sosial seperti IG, Twitter, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan seperti kayak Anin itu memanage customer yang kayak kekurangan dalam bisnis kita itu apa, itu yang memanage itu Anin. Terus Rafa itu yang memanage kalau ada customer yang order di online shop kita atau di usaha kita, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara desain organisasi dan jabatan terhadap Kedai Sukidayo dengan usaha lainnya? Menurut pendapat saya, desain organisasi itu sendiri adalah hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Namun desain organisasi itu perkembangan hubungan dalam menciptakan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi desain organisasi itu sendiri yang dibangun dengan mempertimbangkan prinsip organisasi dan pembagian core bisnis yang jelas dengan
berpedoman pada visi, misi, dan tujuan organisasi itu sendiri. Tuh, seperti visi misi di Kedai Sukidayo. Visi dan misi. Visinya menjadikan makanan favorit yang dinikmati oleh semua kalangan pencinta rasa pedas pada era milenial ini dengan berbagai varian topping dan harga yang terjangkau. Misinya ada 3. 1. Mengutamakan kualitas penyajian makanan sederhana, enak, lezat, dan halal sehingga konsumen puas. 2. Berinovasi dan mengembangkan makanan favorit agar lebih disukai dan dicari semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan makanan cepat saji yang enak. Itu beberapa dari misi dari Kedai Sukidayo. Untuk jabatan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan yang mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang dan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki, penarikan dan seleksi. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem penarikan dan seleksi calon karyawan pada Kedai Sukidayo. Untuk saat ini Kedai Sukidayo masih dibantu oleh keluarga, namun tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya Kedai Sukidayo akan berkembang dan melakukan rekrutmen karyawan. Namun untuk saat ini Kedai Sukidayo belum melakukan penarikan dan seleksi calon karyawan. Perencanaan tenaga kerja, yaitu menurut saya dari observasi itu untuk saat ini masih belum ada perencanaan karir untuk karyawan karena bisnis ini berjalan dibantu oleh keluarga. Menurut saya cara mengatasinya yaitu apabila bisnis ini meningkat, maka tidak menutup kemungkinan akan memiliki perencanaan karir karyawan dengan melihat hasil kinerja yang dilakukan. Kita akan merekrut karyawan dan membagi menjadi beberapa divisi. Ada yang bagian dapur, pelayanan, customer, kasir, dan kebersihan. Contohnya yaitu karyawan 1 memiliki job desk sebagai produksi atau packing produk dan pengiriman. Apabila karyawan tersebut telah bekerja secara jujur, selalu memberikan performa terbaik dalam setiap pekerjaan, bertanggung jawab, maka karyawan tersebut dapat naik jabatan menjadi admin. Untuk yang keenam, bagaimana dengan proses pelatihan dan pengembangan pada usaha Kedai Sukidayo? Untuk pelatihannya itu dengan Kedai Sukidayo itu dengan melakukan pelatihan dengan cara dia menonton YouTube, ini tahu cara pengemasan yang baik, terus memproduksi gitu. Dengan adanya pelatihan ini harus menyusun konsep sendiri untuk melakukan apabila kedepannya untuk melakukan perekrutan karyawan. Jadi dengan pelatihan itu ownernya itu melihat langsung tutorial cara pengemasan yang baik, cara produksi yang baik di YouTube tutorial. Dan untuk pengembangan bisnis yang saat ini di Kedai Sukidayo itu menciptakan yang dulu itu makanan cepat saji, sekarang menciptakan yang frozen food yang bisa dijual di marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Itu untuk bersaing dengan kompetitor lainnya, maka Kedai Sukidayo menciptakan produk frozen food yang dulunya cuma makanan cepat saji. Menurut pendapat saya, yaitu dengan memperkirakan karyawan baru berdasarkan tujuan bisnis, supaya bisnis itu bisa menentukan sumber daya manusianya yang tepat. Nah, dalam perencanaan tenaga kerja di bisnis ini, misalnya dengan meningkatkan produksi, menambah penjualan, menerapkan penjualan melalui sosmed, terus marketplace, karena teknologi dari waktu ke waktu itu semakin berkembang. Nah, makanya supaya
Di sini tuh harus bisa mencocokkan bisnis di masa mendatang. Nah, dalam menentukan perencanaan tenaga kerja, lebih baik membuka perekrutan, pelatihan, terus pengevaluasi job desk demi perkembangan kedepannya gimana. Bagaimana dengan penerapan dan sistem manajemen kompensasi pada usaha tersebut? Kompensasi yang diterapkan dalam usaha tersebut yaitu kompensasi insentif yang biasanya berupa bonus sebagai perangsang atau iming-iming agar karyawan meningkatkan kinerjanya. Misalnya, usaha tersebut memberikan bonus kepada karyawan karena perusahaannya berhasil membuktikan laba tahunan. Saya akan membahas mengenai pengembangan strategi perencanaan tenaga kerja, yang dimana sebelumnya kita perlu adanya monitoring dan evaluasi pada peningkatan bisnis tersebut, serta meramalkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang menyatukan program dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada penentuan tenaga kerja aktual yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dalam perencanaan strategi. Untuk kemungkinan yang akan datang, memang sebaiknya perlu setidaknya 1 karyawan. Meskipun seorang owner dapat menangani semua urusan dan kebutuhan usaha, hanya saja sangat mustahil owner bisa menangani semuanya, apalagi ketika pertumbuhan usahanya semakin pesat. Maka dari itu, setidaknya membutuhkan karyawan untuk membantu mengelola usahanya. Evaluasi perencanaan tenaga kerja pada UMKM Sukidayo. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, untuk kemungkinan yang akan datang memang sebaiknya perlu setidaknya 1 karyawan dan mengevaluasi kinerja yang terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan yang sudah terpilih dan sudah memiliki standar tertentu untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Dengan evaluasi kinerja, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat, agar kedepannya usaha ini semakin berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 3 mengenai kedai Sukidayo, dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini kedai Sukidayo dibantu oleh anggota keluarga dalam menjalankan bisnisnya, misalnya dalam proses produksi, proses distribusi, dan pengemasan. Bukan tidak mungkin untuk langkah ke depan, kedai Sukidayo akan melakukan perencanaan tenaga kerja yang lebih lengkap, seperti misalnya melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan untuk membantu keberlangsungan usaha kedai Sukidayo ini. Sekian yang dapat kami sampaikan dari forum group discussion kali ini. Kami meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kelompok 3. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.